yaitu Tuan Singa dan si Tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya mulai dongengnya. Ini saya akan berdongeng tentang si Tikus dan Tuan Singa. Hai, badanku besar, buluku lebat, tinggalku di hutan, kukuku panjang. Siapakah aku? Siapa aku? Aku binatang yang kecil, tubuhku kecil, ekorku panjang, gigiku tajam. Siapakah aku? Siapa yang tahu aku? Siapa aku? Pada suatu hari di tengah hutan ada seekor tikus kecil. Hari sudah sore. Aduh, aku harus cepat pulang. Nanti kalau aku tidak pulang, ayah dan ibuku akan mencariku. Lala, lala, aku pulang dulu. Teman-teman, aku pulang dulu ya. Besok kita ketemu lagi. Aku mau pulang. Lala, aku mau pulang. Dan adik-adik, tahu tidak? Dia tidak melihat si tikus kecil itu. Karena senangnya dia berlari. Dan karena takut akan dimarahin orang tuanya. Karena harus sudah sore, takut malam. Akhirnya dia menabrak sesuatu. Lala, aduh, apa ya ini? Aduh, kok besar sekali? Aduh, bulunya lebat. Aduh, ini apa ya? Bukunya panjang. Aduh, tahu tidak? Dia nabrak siapa? Ternyata siapa ini yang mengganggu tidurku? Apa ya tadi yang mengganggu tidurku ya? Siapa ya? Bikin aku marah. Saya yang menabrak Tuan Singa. Maaf ya Tuan Singa, saya tidak sengaja. Maaf ya. Saya lari kan malam. Maaf ya Tuan Singa, jangan hukum aku. Tolong jangan hukum aku ya Tuan Singa. Suatu saat nanti aku akan menolongmu kalau engkau membebaskan aku. Kamu tikus kecil akan menolong aku? Kamu tikus yang sangat kecil, mana bisa menolong aku? Tuan Singa tertawa terbahak-bahak mendengar tikus kecil berbicara. Aku singa yang besar. Mana mungkin kamu akan menolongku? Karena kamu membuat aku tertawa dan mengganggu tidurku. Kamu aku lepaskan tikus kecil. Benar, Tuan Singa. Saya tidak dihukum. Saya boleh bebas. Makasih ya Tuan Singa. Terima kasih. Suatu saat nanti aku pasti akan menolongmu. Terima kasih ya Tuan Singa. Lala, lala, aku bebas. Lala, lala, aku bebas. Tidak dihukum Tuan Singa. Pada suatu hari, Tuan Singa berjalan-jalan di hutan dan tanpa sengaja dia masuk perangkap Pak Pemburu. Aduh, aku masuk ke mana ini? Aduh, aku masuk ke
teman tidak boleh memilih-milih. Mau itu besar, mau itu kecil, mau itu hitam, mau itu putih. Jadi kita harus berteman itu semua sama, tidak memandang apa-apa. Suatu saat karena kita membutuhkan pertolongan orang lain. Terima kasih atas wabarakatuh. Sebelum bercerita, mohon dukung saya dengan ketik. Bona dan Boni. Pagi itu seluruh penghuni hutan telah berjalan meninggalkan hutan tempat tinggalnya, sebab hutan yang menjadi tempat tinggal mereka telah rata dengan kaki. Mereka semua berencana pindah ke hutan seberang untuk memulai kehidupan baru. Pemimpin rombongan mengingatkan, kita harus tiba di hutan seberang sebelum petang. Ingat, jangan sampai kalian terpisah. Tapi sayang, dalam rombongan tersebut ada seekor gajah betina yang sedang menganggur. Bona, si anak gajah tersebut, mengkhawatirkan ibunya. Apakah ibu baik-baik saja? Iya. Jangan khawatir sayang. Kayak bencong ya, Mam. Ibu akan baik-baik saja. Bu, jika adik lahir nanti, bolehkah aku memberinya nama Boni? Tentu sayang. Beberapa saat berselang terjadi sesuatu yang mengejutkan rombongan. Ibu Bona melahirkan bayinya. Hore, sekarang aku menjadi seorang kakak. Seru Bona. Jalanan terpaksa terhenti dan rombongan mulai cemas, sebab sebentar lagi senja akan datang. Karena hari semakin senja, Pak Cula, si ketua rombongan, memberikan usul. Bu Gajah, maafkan kami harus meninggalkanmu. Boni, ayo berdirilah, kamu pasti bisa, kata Bona memberi semangat pada adiknya. Adikmu masih lemah, kata si ibu. Paksa adikmu, Bona, kasihan, dia masih lemah. Sebaiknya kamu susul rombongan, kata Bu Gajah. Dengan enggan, Bona melangkah meninggalkan ibu dan adiknya. Boni yang masih lemah terus berlatih berjalan. Lihat kak, aku sudah bisa berjalan, teriak Boni gembira. Hap hap hap, terdengar langkah Boni bersemangat mengikuti langkah ibu dan kakaknya. Meski sesekali ia terjatuh. Perjalanan Bu Gajah melengkung panjang untuk memberitahu kabar gembira kepada rombongan yang ada di depan semua. Sekian, akhirnya adiknya bisa mengikuti rombongan. Jadi niat yang teguh bisa. Kesimpulannya, bila kita berusaha, kita pasti bisa. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bercerita dengan judul Vino Gatal-Gatal. Libur telah tiba. Aku menyambut liburan kali ini dengan gembira. Hore! Hari ini libur sekolah. Aku mau pergi berlibur ke rumah paman. Hore! Senangnya hatiku. Ayah, lihat, itu rumah paman sudah kelihatan. Iya, siapa ya Vino ya? Iya ayah. Kemudian Vino dan keluarganya sampai di rumah paman dan bibinya. Hore, sudah sampai rumah paman. Apa kabar paman? Baik Vino, paman baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Baik paman. Kemudian Vino bermain bersama Kiki.
kebun bunga. Kiki, ayo kita main ke kebun bunga yuk. Iya, ayo Vino. Kemudian Vino dan Kiki bermain di kebun bunga. Mereka bermain petak umpet. Kiki, kamu yang bermain petak, kamu yang menutup mata ya. Aku yang bersembunyi. Iya Vino. Kemudian Kiki menutup matanya. 1, 2, 3, 4, 5. Mana ya Vino ya? Vino, kamu di mana? Vino bersembunyi di semak-semak. Tanpa sengaja Vino menyenggol ulat bulu. Aduh, badanku gatal semua. Badanku gatal semua. Kemudian Vino dan Kiki akhirnya pulang ke rumah. Ibu, lihat badanku gatal semua. Lihat ibu, badanku gatal semua. Loh, kamu tadi main di mana nak? Kok badanmu gatal semua? Kok merah-merah? Aku sama Kiki main di sana bu. Kemudian ibu membersihkan badan Vino dan memberi Vino obat. Ibu memberi nasihat kepada Vino, lain kali kalau main hati-hati ya Vino. Iya bu. Vino dan Kiki akhirnya tidur. Begitulah ceritanya. Jadi pesan dalam cerita ini, anak-anak, bahwasanya kalau bermain harus hati-hati. Kelelawar yang tak berpendidikan. Suatu hari, ketika seekor singa sedang makan daging hasil buruannya, tiba-tiba seekor elang terbang menyambar hasil buruannya. Singa itu sangat marah, dan singa sangat dendam dengan perlakuan elang. Ia segera mengumpulkan rakyatnya dan membuat sumpah akan mengadakan permusuhan dengan binatang jenis burung. Binatang yang lain juga menyetujui permusuhan dengan bangsa burung. Maka saat malam tiba, bangsa binatang bergerak menyerang sarang-sarang burung. Mendapat serangan itu, bangsa burung kocar-kacir. Sementara bagi kelelawar, ia sangat khawatir dengan nasibnya. Maka ia segera menemui singa dan meminta bergabung dengan kelompoknya. Meskipun punya sayap, tapi dia adalah jenis tikus. Hai Tuan Singa, aku ingin bergabung dengan kamu karena aku kan juga sebangsa tikus. Jadi aku sama seperti kamu. Baiklah, kamu udah jadi rakyatku sekarang. Kelelawar berjanji akan mempertaruhkan hidupnya demi singa. Nah, pada malam berikutnya, kelompok binatang kembali menyerang bangsa burung dan berhasil mengusirnya. Tapi, keesokan harinya, bangsa burung kembali bersatu dan menyerang bangsa binatang dengan membawa batu dan menghujani bangsa binatang. Bangsa burung berhasil memenangkan pertarungan. Saat itulah kelelawar juga khawatir akan nasibnya. Maka ia segera menghadap elang dan meminta untuk bergabung karena ia juga memiliki sayap seperti burung. Hai Tuan elang, aku akan bergabung denganmu karena aku juga punya sayap sepertimu. Selanjutnya pertempuran kembali dilakukan. Kali ini singa berhasil memenangkan pertempuran. Dan saat itulah kelelawar kembali bergabung dengan bangsa binatang. Lama-lamaan, sikap pengecut dan tidak berpendirian dari kelelawar itu akhirnya diketahui oleh kelompok binatang. Begitu juga dengan kelompok burung. Akhirnya kedua belah pihak menyadari bahwa permusuhan itu tidak ada gunanya. Maka mereka sepakat untuk mengusir kelelawar yang tidak memiliki pendirian itu.
Akhirnya mereka hidup bersama dalam kebersamaan, sementara kelelawar merasa sangat malu sehingga mereka tinggal di dalam gua yang gelap dan keluar hanya saat malam tiba. Pesan moralnya dari cerita ini adalah sifat yang tidak berpendirian adalah sifat yang sangat tercela, karena biasanya sifat ini hanya dimiliki oleh seseorang yang mementingkan dirinya sendiri dan tidak boleh ditiru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bercerita tentang Tuk-tuk burung pelatuk yang berbudi. Pagi itu semua warga hutan sedang bergembira menyambut datangnya matahari. Mereka semua melakukan aktivitasnya masing-masing. Ternyata tidak semuanya bergembira. Pada saat itu terlihat Tuk-tuk si burung pelatuk sedang termenung sendiri di atas pohon. Tidak ada satu teman pun yang menghampirinya dan mengajaknya bermain. Mengerti penyebab semua itu. Ia tahu semua ini terjadi karena kesalahannya di masa lalu. Ia teringat akan kesombongannya waktu itu. Saat ia bertanding kekuatan malu dengan si burung pipit. Saat itu ia masih menjadi burung pelatuk yang sombong dan angkuh. Ia yakin kalau dialah yang mempunyai paruh terkuat di hutan itu. Hal itulah yang membuat teman-temannya menjauhi Tuk-tuk. Hahaha, paruhku paling kuat pokok daripada punyamu. Hahaha. Jangan begitu, Tuk-tuk. Kamu jangan sombong seperti itu, kata si Popo menjawab ejekan dari si Tuk-tuk. Teman-temanku masih belum bisa memaafkan aku. Aku sudah tidak dibutuhkan lagi di sini. Lebih baik aku pergi saja dari hutan ini dan mencari teman yang mau menerima aku. Temannya si Tuk-tuk. Ia memutuskan pergi untuk meninggalkan hutan itu dan teman-temannya. Dalam perjalanannya mencari tempat yang baru, Tuk-tuk mendengar suara rintian. Segera ia mencari asal suara rintian itu. Ternyata suara itu berasal dari suara seorang laki-laki yang sedang ketakutan karena tertimpa pohon. Tuk-tuk segera menghampiri laki-laki itu untuk menolongnya. Suara apa itu ya? Suara apa itu ya? Loh, ada apa Pak? Ada apa? Apa yang terjadi dengan Bapak? Tanya si Tuk-tuk kepada bapak itu. Waktu aku sedang berjalan, tiba-tiba saja ada pohon tumbang dan menimpa aku. Sekarang aku tidak kuat menyekat pohonnya menimpa kakiku ini, jawab laki-laki itu. Kalau cuma itu, serahkan saja padaku Pak, katanya si Tuk-tuk. Akhirnya si Tuk-tuk langsung menunjukkan kebolehannya dengan paruhnya. Dalam waktu yang singkat, akhirnya pohon itu bisa disingkirkan sama si Tuk-tuk dengan paruhnya. Terima kasih, kamu sangat baik telah menolong aku, ucap laki-laki itu yang ternyata adalah apa dengan kamu? Aku lihat kamu sedang bersedih, tanya petani itu ketika melihat Tuk-tuk bersedih. Aku mau pergi dari hutan ini karena teman-temanku sudah tidak mau lagi berteman denganku, jawab Tuk-tuk. Kemudian si Tuk-tuk menceritakan penyebabnya kenapa teman-temannya tidak mau berteman sama si Tuk-tuk. Mengerti perasaanmu, itu kan kesalahanmu di masa lalu. Sekarang kamu sudah berubah. Harusnya teman-temanmu bisa menerimamu, kata Pak Petani. Tapi teman-temanku sudah terlanjur sakit hati sama aku. Mereka tidak suka kesombonganku saat itu.
Siap ditutup. Baiklah, aku akan menolongmu agar kamu bisa kembali lagi bersama teman-temanmu, kata kakak. Akhirnya, pesan moral dalam cerita ini, kalau jadi makhluk itu jangan sombong. Tapi kalau sombong kita tidak akan banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan tentang cerita Eyang Katak yang bijaksana. Di sebuah danau yang kecil, hiduplah sebuah keluarga katak yang terdiri dari Eyang Katak, Pak Katak, Bu Katak, dan katak kecil. Sudah berapa hari ini danau tempat tinggal mereka mengalami kekeringan karena musim kemarau yang sangat panjang. Ayah, aku haus sekali ayah. Aku nggak bisa berenang, di sini nggak ada air. Gimana ayah? Sabar anakku, aku akan mencari tempat tinggal yang baru, yang banyak airnya, kata ayah Katak kepada anak Katak. Mereka tidak mungkin tetap tinggal di danau itu, sehingga Pak Katak memutuskan untuk mencari tempat yang baru. Dan mereka bisa cari tempat yang baru supaya mereka bisa hidup. Kemudian setelah berjalan cukup jauh, mereka mencari tempat untuk tempat tinggal baru. Kemudian akhirnya keluarga Katak itu menemukan sumur yang banyak airnya. Sumur itu berada di dekat kebun. Hore, senang sekali kita menemukan tempat tinggal baru, kata anak Katak. Aku bisa minum dan berenang sepuasnya, Hore, kata Katak kecil yang girang sekali. Semua keluarga Katak ikut gembira, kecuali Eyang Katak. Kenapa ya Eyang Katak nggak gembira ya? Kok Eyang Katak nggak ikut berenang ya? Kata ayah Katak. Eyang, kenapa Eyang tidak ikut senang? Tanya Katak kecil. Bagaimana aku bisa bahagia cucuku jika semua ini bersifat sementara? Ujar Eyang Katak yang bijaksana. Maksudnya apa? Tanya anak Katak kepada eyangnya. Begini, bagaimana kita bisa keluar dari sumur ini jika sumur ini tiba-tiba surut? Ayo, kata Eyang Katak bilang begitu. Tapi karena terlampau senangnya semuanya berenang dan mendapat tempat yang baru, mereka tidak memperdulikan apa kata Eyang Katak. Biarin, sepenting kita bisa berenang, bisa minum sepuasnya. Penting. Hingga suatu hari Pak Katak sedang pergi mencari makanan. Anakku, aku tinggal dulu ya. Ayah mau mencari makanan buat kita. Kemudian semua keluarga tertidur lelap. Mereka tidak sadar kalau tiba-tiba sumurnya surut karena mereka tertidur waktu itu pada malam hari. Beruntung Eyang Katak membangunkan mereka. Ayo bangun anakku, cucuku bangun. Sebelum air semakin berkurang dan semakin sulit keluar dari sumur. Ayo bangun. Ketika Pak Katak kembali mengetahui kejadian itu, ia sangat menyesal dan meminta maaf kepada Eyang Katak. Ayah, maaf ya, aku tidak mendengar apa nasihatmu karena aku tidak tahu kalau sumur ini bisa surut. Iya, tidak apa-apa, kita bisa petik pelajaran. Kita harus mencari tempat yang baru biar kita bisa hidup. Dari pelajaran yang dapat kita petik adalah kita harus mengingat nasihat orang tua, karena kita harus
berpikir dahulu sebelum kita melakukan sesuatu. Kita harus bisa mengetahui baik atau buruknya sebelum melangkah biar tidak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gajah yang baik hati. Ada seekor gajah yang sangat besar tubuhnya, tinggi, gemuk. Ia memberikan pertolongan dan memberikan makanan pada binatang-binatang yang sedang melakukan. Pada suatu hari, gajah berjalan di sebuah hutan. Ia melihat seekor harimau yang kesakitan. Tolong aku, gajah. Saya lagi kesakitan. Kenapa kamu, harimau? Saya perempuan, tolong angkat ini, gajah. Ya, kamu harus bersyukur. Walau lagi kesakitan, kamu masih selamat. Iya, gajah. Iya, terima kasih. Selain kamu, siapa yang tolong aku kenapa ini besar? Iya, kita harus tak membantu. Kamu tidak boleh sombong. Iya, terima kasih, gajah. Dan gajah berkeliling lagi di hutan. Ia berjalan pelan-pelan. Di suatu hari ada seekor kecil yang makan mentimun di lahan petani. Kata Pak Timun, saya harus makan lahan. Tenang, saya habiskan ini mentimunnya Pak Tani. Iya, saya harus makan. Makan. Wah, saya tenang. Saya tenang. Mentimun ada kamu, apa kamu Pak Tani? Saya makan semua mentimun. Tidak berpikir panjang, saya harus sekarang ya. Saya harus minum. Kemana saya mencari minuman? Dengan berjalan. Jalan sekeliling. Oh iya, ada sungai di pojok sana di hutan. Saya harus ke sana. Di sana dengan berjalan, dengan perut kekenyangan dia berjalan dengan jalan begini. Kok nggak ada air? Ini kan musim kemarau. Saya mencari minum di mana? Saya haus. Dia terlemah berjalan. Oh iya, di sana ada sumur. Saya ke sana. Wah, ada air. Walau musim kemarau ada sumur. Walau karena tinggal sekali harus ada minum. Saya masuk jebol. Wah, tenang. Saya menghapus minum. Tenang. Dia tidak berpikir panjang. Gimana cara lainnya? Tolong aku, rasa kekenyangan ini tolong. Sampai sore, larut malam tidak ada hewan yang melihat melewati hutan. Oh, sungai. Tolong. Ada seekor gajah berjalan mendengarkan kelinci. Tolong. Siapa di sana? Di sana ada sungai. Tolong aku, ini gajah kemana sahabatku? Kamu si kecil? Kamu? Iya gajah, tolong. Kamu harus membantu saya. Tolong. Ada apa kamu? Tanpa berpikir, dia mau memakai gajah. Saya dapat ikan besar gajah. Tolong aku. Tolong. Terus, saya mau membantu kamu. Gimana saya
kata si gajah membantu dengan terangkat diangkat dari sumur. Makanya si katil biji manusia harus saling menolong. Kalau perut lapar, kita harus saling membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dua kucing dan seekor monyet. Dahulu kala di pinggiran hutan hiduplah dua sahabat yang agak melelahkan dan tidak menyenangkan. Pecurang, itu hanya kau kalah. Kau itu pecundang. Pertengkaran kedua anak kucing. Semua hewan di hutan telah menyaksikan mereka bertengkar dan bertugas untuk mengusirnya. Pergi kau dari sini. Kami khawatir buruk yang mengerikan di lingkungan sekitar buat anak-anak kami. Kita mencoba menasehati mereka, tapi mereka tidak mungkin mau pergi dari sini. Kucing-kucing itu harus mengembala di desa manusia. Suatu hari anak kucing datang di sebuah desa. Meow. Datanglah seorang gadis kecil di depan pintu rumah. Hai kucing. Oh, kau terlihat lapar. Iya. Ayo, aku akan memberimu susu. Seketika gadis kecil itu membawa susu di dalam rumahnya. Hahaha, kau terlalu cepat. Kau akan minum bagianku juga. Ujar anak kecil. Ujar anak kucing hitam. Kau hanya membuat alasan konyol sehingga kau dapat minum semua susu sendiri. Akhirnya terjadilah pertengkaran keduanya. Datanglah seorang bapak-bapak membawa sebatang kayu untuk mengusir kucing yang bertengkar itu. Terus pergi sana, kata Pak Tua itu. Di samping itu seekor monyet melihatnya di atas pohon, lalu menghampiri kedua kucing itu dan turun dari atas pohon, lalu berkata, kau sangat lapar. Sangat, sahut kucing hitam. Dan monyet itu mengasih tahu kepada kedua anak kucing itu agar bisa mendapatkan makanan. Suatu hari, monyet itu membawa kucing-kucing itu ke gudang yang sepi di pinggiran desa. Dan monyet itu berkata bahwa penghuni rumah sedang membuat pancake tadi. Mungkin masih ada yang tersisa. Dan kondisi rumah tersebut tapi kosong penghuninya. Kau benar-benar baik, ujar anak kucing putih. Lalu keduanya bergegas melompat jendela. Barat ya, ibu-ibu melompat dari jendela. Kucingnya. Kedua kucing itu sudah menemukan pancake dan membawanya keluar. Tapi pancake hanya satu. Si monyet melerai kedua kucing itu sambil membawa pancake. Ini si monyet membawa kedua pancake dimakan. Akan tetapi si monyet tidak sadar kalau pancake-nya lama-lama habis. Oleh Pak Tua, hei, itu makanan saya, jangan kau makan. Kesimpulannya dari cerita saya, janganlah rakus dan jangan lupa berbagi sesama.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang kecerdikan ayam jago. Di suatu hari, ada serigala yang menghampiri seekor ayam jantan dan mengajaknya mencari makan. Tetapi pelan-pelan berhasil menangkap ayam tersebut. Ayam pun berkata, "Kenapa kau menangkapku, serigala? Apakah kau mau makanku?" Serigala pun menjawab, "Aku lapar sekali. Akan kumakan kau ayam?" "Jangan, badanku kecil, jangan kau makan." "Tak masalah, aku memang lapar sekali." Ayam berkata, "Aku rela kau makan, tetapi sebelum memakan itu engkau harus membaca doa dulu." "Tak masalah, tetapi coba kau ajarkan gimana cara untuk berdoa." Ayam pun berkata, "Kalau berdoa, engkau harus angkat kedua tanganmu, tutup matamu dengan beberapa lama. Baiklah, aku akan mengikuti perintahmu," kata si serigala. Maka serigala pun mengikuti perintah si ayam. Dan disitulah si ayam jago bisa melepaskan diri dan pergi meninggalkan serigala yang sedang berdoa. Ayam pun berkata, "Ye, saya lepas dari serigala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Setelahnya, kecerdikan bisa menyelamatkan kita dari masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Uti akan menceritakan anak-anak untuk membalas budi, untuk membalas kebaikan orang lain dengan tulus saling tolong menolong kepada sesama. Dapat seekor tikus jahil yang menggoda singa saat tengah tidur. Singa merasa terganggu dengan sikap tikus tadi. Si raja hutan kemudian marah dan berniat untuk memakan tikus kecil tadi. Sambil menangis ketakutan, si tikus meminta ampun kepada singa untuk memaafkan kejahilan dan melepaskannya. Meski dikenal sebagai raja hutan, singa pun merasa kasihan dan melepaskan tikus tersebut. Tikus kemudian berterima kasih kepada singa. Tikus berjanji akan membalas kebaikan singa. Tikus berjanji akan membalas kebaikan singa lain hari nanti. Sampai telah di mana saat tikus mendengar suara meringis dari sang singa, rupanya singa tersebut tertangkap jaring yang dipasang pemburu. Tikus pun berlangsung membantu singa dengan mengobati melepaskannya jaring hingga putus. Beruntung keduanya bisa kabur dan menyelamatkan diri masing-masing. Saya hidup dengan saling tolong menolong tanpa imbalan suatu apapun. Terima kasih kami sampaikan. Semua berencana pindah ke hutan seberang untuk memulai kehidupan baru. Pemimpin rombongan mengingatkan kita harus tiba di hutan seberang sebelum petang. Ingat, jangan sampai kalian terpisah.
Tapi sayang dalam rombongan tersebut ada seekor gajah betina yang sedang mengandung. Bona si anak gajah tersebut mengkhawatirkan ibunya. Apakah ibu baik-baik saja? Jangan khawatir sayang, ibu akan baik-baik saja, jawab ibunya, meyakinkan Boba. Namun beberapa saat berselang terjadi sesuatu yang mengejutkan rombongan. Ibu Bona melahirkan bayinya. Hore, sekarang aku menjadi seorang kakak. Jalan terpaksa berhenti dan rombongan pun mulai cemas, sebab mereka lagi senja akan datang. Karena hari semakin senja, Pak Cula, si ketua rombongan pun memberikan usul. Bu Gajah, maafkan kami harus meninggalkanmu. Boni, ayo berdirilah, kamu pasti bisa, kata Bona. Memberi semangat pada adiknya. Adikmu masih lemah, Bona. Jangan paksa adikmu, Bona, kasihan dia masih lemah. Sebaiknya kamu susul rombongan, kata Bu Gajah. Dengan enggan Bona melaksanakan meninggalkan ibu dan adiknya. Boni yang masih lemah terus berlari berjalan. Lihat kak, aku sudah bisa berjalan. Ketika Boni gembira. Hap, terdengar langkah. Boni bersemangat mengikuti langkah ibu dan kakaknya. Meski sesekali ia terjatuh. Di tengah perjalanan Bu Gajah melengkung panjang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takutan kelinci. Suatu hari para kelinci sedang berkumpul. Mereka saling bercerita dan berkeluh kesah tentang nasib mereka masing-masing. Ketika mereka berkumpul, yang dibicarakan hanya tentang nasib mereka serta ketakutan yang sering mereka alami. Para kelinci tidak tahu mengapa para kelinci gampang sekali ketakutan. Memiliki telinga panjang sangat menyusahkan. Memiliki gigi yang panjang hanya di depan juga menyulitkan mereka makan. Itulah keluh kesah para kelinci. Saat mereka lelah dan ingin tidur, tergantung dengan telinga mereka yang panjang dan pendengaran yang tajam. Matanya yang merah juga membuat mereka tidak percaya diri. Jika mereka sedang keluar atau bepergian selalu bersama-sama karena selalu khawatir ada yang mengganggu mereka. Kelinci-kelinci itu sedang berjalan bersama-sama. Saat di pinggir hutan, mereka melewati sungai, tepat tinggal kata. Di sungai itu nampak Kata sedang berjemur. Melihat kedatangan kelinci dengan jumlah banyak, Kata itu segera berjemur dan melompat menjauh. Salah seorang di antara kelinci itu sadar bahwa para bangsa kelinci tidak perlu ketakutan lagi, karena ternyata ada yang lebih takut dibandingkan dengan bangsa kelinci. Mereka sontak sadar bahwa ketakutan yang mereka rasakan tidak ada gunanya. Maka mereka mulai membangkitkan teman-temannya agar tidak takut. Kelinci-kelinciku akhirnya bisa melupakan ketakutan yang menghantui mereka. Sedikit demi sedikit hari-hari mereka mulai menyenangkan. Pesan moral, ketakutan yang tidak beralasan dapat menghantui kehidupan kita, sekaligus dapat merenggut hari-hari yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juara 6 dengan nilai 180.